warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Utami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bungo. Pada kali ini saya akan menyajikan video aksi nyata saya tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Terhadap guru-guru di sekolah. Jadi kami sudah sepakat bertiga menentukan harinya di hari Rabu, Pak. Gimana kalau dulu, Bapak? Hari Rabu jam? Kegiatannya itu, Pak, untuk satu orang CGP itu menampilkan materi minimal 1 jam itu minimal. Jadi karena kami bertiga berarti 3 jaman lah, 3 jaman di atas. Berarti kelas yang ditinggalkan gua daftarnya, gitu. Kemudian anggarannya apa yang dibutuhkan makan? Saya anggarkan dalam bos ini, tapi nanti kita mengambil. Ya, anggarkan. Apa kita anggarkan? Oh ya, Pak, karena kita jumlah guru kan sedikit tuh, Pak. Nah, kami kan dari CGP ini satu orang CGP minimal itu mengimbaskan kan 10 orang. Nah, jadi karena kita jumlah guru kita sedikit, kalau bisa, Pak, diarahkan semua guru gitu, Pak, untuk datang ke aula. Apakah 10 orang satu guru? Ganti lagi gurunya, ganti orangnya. Apakah serempak seperti seminar? Kalau dapat, Pak, kami serempak seperti seminar. Boleh, bisa. Karena minimal itu 10 orang guru. Karena sekolah kita sekolah kecil, jumlah gurunya sedikit. Karena permintaan dari LMS itu 1 orang guru 10 orang. Karena kita sekolah dikit, jadi semua guru itu diarahkanlah ke aula. Jadi kami sekali langsung kasih materi gitu. Satu hari yang sama. Satu hari yang sama. Jadi Bukan tidak memakan waktu hari yang banyak. Hari yang berbeda, 10 Iya. orang guru, narasumber yang berbeda, 10 orang Oh, guru. tidak, Pak. Tidak, Pak. Jadi berarti kelas kosong ya? Tak tahu, buat pengumuman Nisa. Saya bapak, nanti bapak saya dulu. Ada kan? Kita kerja oleh Pak Biar usaha yang mengawasi kelas. Sip. Ya, Pak, makasih ya, Pak ya. Pak Salaman lagi. Lah. Kita lanjut ya. Silakan masuk, Bu Rana. Yang kopi. Silakan masuk, Bu kopi. Dan tolong ambil lagi nak yang lah sudah Asri. Lagi hujan dulu. Yang lain kita masih ada. Tadi mau nanti sampai. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh guru penggerak hebat kita, Ibu Anissa Septiani, Ibu Latifah Rahmi, dan Ibu Eliza Utami.
Kemudian salawat berikan salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rizal, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru dan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Syukur kita dipertemukan pada kegiatan ini karena bagaimanapun guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi hal-hal yang baru, hal-hal yang positif mungkin khas di target ilmu kita, dan ini sangat istilahnya gayung bersambut, ada informasi yang akan disampaikan oleh kawan-kawan kita. Tentu kita berharap kegiatan kita berjalan dengan lancar, kemudian hasil diseminasi ini bisa kita terapkan dalam kegiatan atau proses pembelajaran, umumnya dalam kegiatan skala yang luas di sekolah kita, sehingga apa yang tertera di depan budaya positif, budaya itu kan lahir dari kebiasaan-kebiasaan, itu ya Bapak Ibu guru sejarah. Jadi kegiatan kita ini nanti kita lakukan dalam bentuk beberapa sesi karena materinya ada 6 ya. Jadi nanti akan dipilah oleh pemateri kita bagaimana proses pembagian untuk pemateri yang mengetahui. Memasuki acara kedua, sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore. Robi soli soli, robi sujud aku, wahyu datang dari sini. Yaitu kali hamaba. Yang sama-sama berhati, yang sama-sama kita banggakan. Bapak Ibu guru penggerak angkatan 5 dan angkatan 7 ya. 7 secara nasional alhamdulillah ada 4 orang dari sekolah kita, dan 2 orang dari yang sekarang sedang dalam proses COVID yang ada CGP PPG. Hanya 3 beberapa orang ini yang belum sertifikasi saya. Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya. Bersyukur dalam arti kita betul-betul terima kasih kepada Allah, waktu kondusif untuk menyenangkan kita belajar. Terima kasih kepada Allah atas kesehatan, ya, kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Banyak kawan-kawan kita yang kepingin dari dulu tapi tidak ada kesempatan karena muridnya tidak ada, lokalnya tidak ada, S2 malah. Ya, banyak kawan-kawan kita yang kepingin beraktivitas tapi dibatasi oleh faktor kesehatan, terbaring di rumah sakit. Ada yang tidak bisa bergerak dari rumah, tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah dengan memanfaatkan beribadah. Termasuk kita sebagai tenaga pendidik ini ibadah yang amalnya tidak putus-putus di zaman tak ada in qata'a amalu illa min salatin sadaqatin jariyatin al ilman yantamau bi, ya, termasuk ilmu yang bermanfaat. Apalagi dengan program dari istilah moto dari tergerak menggerakkan, betul-betul kita tergerak. Kalau kita lagi menyelamatkan anak-anak bangsa dan negara kita ini, apalagi sekarang ini adalah dengan budaya positif. Jangan lupa kita berselawat kepada Allah, pada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya sangat tertarik dengan ada kegiatan ini, ya. Kalau dulu ini dijadikan kegiatan kita saling sharing, betul-betul kita menjadikan budaya positif di dalam kehidupan, baik kehidupan sosial maupun dalam kehidupan belajar mengajar kita ciptakan. Kemarin, ya, budaya positif salah satu kita terapkan aksi nyata akibat bencana alam
jalan ke sekolah kita ini putus. Ya, sudah berapa hari mulai pagi kita bergerak. Ini termasuk budaya positif peduli. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sama-sama kita berdoa dan kita laksanakan. Mudah-mudahan dampaknya ada kepada diri kita. Tapi dengan catatan, marilah kita mulai dengan niat lillahi ta'ala. Semua pekerjaan ini adalah dengan ibadah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita ini sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan pada kegiatan ini. Kita memasuki acara selanjutnya, tentu supaya kegiatan ini diberkahi Allah, diridhoi, apa-apa yang disampaikan oleh pemateri nanti dapat terserap oleh kita dengan baik dan kita dapat lakukan penerapan di kelas dan sekolah. Kepada Bapak Tamrin kami harapkan untuk memimpin doa, semoga kegiatan ini berjalan lancar. Baik Bapak Ibu peserta sampai sama-sama kita awali kegiatan dengan berbagai Allah, semoga acara kita sukses dan lancar. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tamrin. Masih semangat Bapak Ibu semua? Baik, kita masuki acara inti kegiatan inseminasi ini atau sosialisasi disiplin positif, budaya positif maksud saya, karena disiplin positif itu merupakan salah satu bagian dari budaya positif. Seperti yang ada di depan, pemateri kita ada 3. Nanti kita awali dengan pemateri pertama, yaitu Ibu Latifah Rahmi SPJ untuk menyampaikan informasi atau pengalamannya ketika mengikuti program CGP khususnya pada modul budaya positif. Kepada Bu Latifah Rahmi kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bapak Samsir. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi pakai sambal belacan, tidak lupa pakai santan daun katut. Kepada Bapak Ibu guru sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Bungo, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena dukungan beliaulah kegiatan ini dapat berjalan untuk 3 jam ke depannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang mana di tengah-tengah kesibukan kita menyempatkan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Adapun tujuan kami mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah 1. Memang tujuan kami dalam melakukan aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah kita.
Dan yang kedua, untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu guru semua, karena budaya positif ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila cuma dilakukan oleh satu atau dua orang guru saja. Jadi butuh kerjasama, kolaborasi, dan kebersamaan kita dalam mewujudkan budaya positif ini di sekolah kita. Dan tujuan ketiga, kami ingin berbagi sedikit ilmu yang kami dapatkan selama kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita masuk tentang budaya positif, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini budaya positif ini sangat ada hubungannya dengan tujuan pendidikan. Di sini ada kata-kata menuntut. Menuntut ini, ya Bapak Ibu, benar yang dikatakan Ibu Rana adalah membimbing, mengarahkan, mengiringi, dan mengantarkan anak didik kita kepada tujuan yang ingin dicapai. Budaya positif membiasakan budaya yang bagus-bagus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu dikatakan budaya positif. Ada pendapat yang lain, Bapak Ibu? Ada versi yang lain, kata yang lain? Nah, betul. Kebiasaan yang sifatnya positif yang tidak punya mengandung karakter-karakter yang mudah siswa yang akhirnya nanti dibawa untuk kegiatan selanjutnya bagi siswa itu sendiri. Luar biasa sekali. Memang layak guru-guru SMA atas pintar-pintar. Atau kebiasaan apa yang sering kita terapkan di sekolah? Nih, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sholat zuhur berjamaah. Masuk tepat waktu. Ya, nah, konsep utama dari budaya positif ini, materi ini ada 7, Bapak Ibu. Nah, apa konsep utama budaya positif yang pertama sekali? Nah, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kita mengenal apa itu disiplin, apa contohnya. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Untuk materi 1, 2, dan 3 ini akan saya jelaskan. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 akan menjelaskan perubahan paradigma disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Dan untuk kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas akan dijelaskan dengan Bu Ansa. Dan yang terakhir, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi akan dijelaskan oleh Ibu Ansa. Ya Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma belajar.
itulah materi dari saya. Nah, untuk sesi tanya jawab pada terakhir aja ya, kita lanjut Bu Anissa dengan Bu Eliza. Nah, sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sampaikan Bu Latifah untuk sesi tanya jawab nanti diadakan pada bagian terakhir ketika ketiga telah menyampaikan materi. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, materi yang keempat dan kelima akan disampaikan oleh Bu Anissa. Kepada Bu Anissa kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya menyampaikan materi lanjutan dari budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa duduk bersama di sini saling menimba ilmu. Karena kita tahu bahwa orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi dibanding orang tidak berilmu. Semoga kita dapat keberkahan dari Allah. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk kepada umat beliau yang diakhirinya di yaumul nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta yang sangat saya banggakan Bapak Ibu Guru yang berada di ruangan ini yang sangat antusias dalam memperoleh ilmu. Materi yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan materi sebelumnya mengenai budaya positif. Namun materi saya ini lebih kepada prakteknya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Belum menyepakati. Bapak belum menyepakati, tapi Bapak ada salah Pak. Bapak benar semua. Kita lanjut ke kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini dimiliki oleh semua orang Bapak Ibu. Apa harapannya di kebutuhan dasar ini? Yang pertama yang harus kita dapatkan dari materi ini adalah kita mampu menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan kita. Oke, berarti apapun yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup kita? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita ambil, kita berikan kepada anak didik kita untuk memahami apa dunia yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka capai, untuk apa mereka berada di sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, pemaparan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bu Anissa tadi tentang kebutuhan murid ya. Kita lanjut ke pemateri ketiga, yaitu Bu Eliza Utami akan menyampaikan dua materi terakhir ya Bu ya. Setelah itu nanti kita klik sholat lalu kita lanjut. Ya, kita lanjut menyampaikan materi dulu, habis itu nanti kita mengisikan. Pada Bu Eliza kami persilakan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Jambi. Jangan lupa mampir di Marobungo. Sabar Pak. Izinkan saya berdiri di sini. Bukan maksud menggurui, tapi berbagi ilmu bersama. Kalau buat nasi uduk, pakailah daun salam. Tapi belinya di desa Senaman. Loh, masih desa Senaman ya. Baiklah, saya ucapkan salam, maka jawablah dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Bagaimana
menggurui tadi ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Eliza Utami dari calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 16 Bungo. Ini di sini saya dikasih tugas nih, menyampaikan 5 posisi kontrol guru. Jadi harus pelan. Kontrol guru dan segitiga restitusi. Sepertinya ini posisi kontrol ini kayaknya wajib kita ketahui. Nah, ya. Mari kita mengkaji Bapak Ibu, apakah selama ini ketika kita belajar di dalam kelas sudah efektif? Apakah sudah berpusat kepada murid? Apakah sudah memerdekakan murid? Apakah sudah membuat mandiri murid? Posisi kontrol guru itu ada 5. Sebelum saya masuk ke materi apa saja menurut Om Gosen yang menemunya ya, penelitinya. Di sini saya ambil satu masalah yang baru-baru terjadi. Sebenarnya kalau kasus kita ini mungkin ada saja ya, setiap hari baik siswa terlambat, tidak mengerjakan tugas, itu juga kasus. Gary dan Aldi dipanggil masuk ke ruangan Pak Alizan, Kepala Sekolah SMA 16 Bungo. Pak Alizan mendapat laporan dari Bu Nurbaiti selaku wali kelas Gary bahwa Gary dan Aldi bertengkar karena Aldi berkata kasar dengan Gary. Kira-kira nih Bapak Ibu yang ingin memberi pendapat, bagaimana tindakan disiplin Ibu seandainya posisi Bapak Ibu itu adalah Pak Alizan? Atau mungkin langsung ada Pak Alizan di sini ya? Ya, tapi ada baiknya karena yang yang bergelut dengan kita sehari-hari ini adalah Bapak dan Ibu guru. Nah, ada yang memberi pendapat Bapak Ibu? Ya, sedikit masukan saja. Gimana Pak Samsuir? Silakan Pak Samsuir. Terima kasih Ibu Eliza atas kesempatannya. Pada kasus ini seandainya saya menjadi kepala sekolah ya, atau di situ, apa yang akan saya lakukan? Pertama tentu saya akan memanggil kedua siswa ini ke ruang kepala sekolah, kemudian menggali informasi dari keduanya sebenarnya apa sih yang terjadi. Jadi dari dua perspektif dari Gary dan Aldi. Kemudian kalau sudah dapat informasi, nanti saya tentu akan memberikan nasihat atau wejangan kepada mereka bagaimana sih seharusnya mereka bertindak ketika kondisi atau situasi itu terjadi lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsuir. Kita kasih dulu tepuk mantelnya ya. Tepuk mantel. Mantap betul. Terima kasih Pak Samsuir. Jadi istilahnya gini, kalau kita mendapat suatu masalah tidak langsung kita ambil. Jadi kita kaji dulu apa yang terjadi, kemudian analisis yang lebih ini. Bagaimana ibu-ibu yang lain masih ada berpendapat kira-kira atau poduai? Sudah pas? Ya. Jadi begitulah kira-kira Bu ya. Ini hanya pertanyaan pemantik ya. Jadi setelah kita lihat tadi ada kasus, menurut Pak Gosen ini ada 5 posisi kontrol. Ya, 1 penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, terakhir manajer. Nah nanti terakhir kira-kira kita berada di posisi mana selama ini? Penghukum. Seseorang dikatakan penghukum, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, kalau Bapak, Supra, sini. Terlambat deh. Fisik, ya Pak? Iya. Terus, Supra, sini. Udah tahu diri, kalau terlambat deh. Fisik, verbal.
berbalik. Apa jika posisi bapak ibu berada di sana? Ketika ditanya dan tahu nasib kau boh terlambat baik tiap hari, apa rasanya pak, bu? Sakit hati. Maka apa yang terjadi pada diri anak? Melawan, memberontak. Jadi kita selama ini salah bapak ibu, kita bilang lawaninlah si Fajri ini. Tapi dari mana sumbu utama mereka melawan bapak ibu? Karena kita tadi, sehingga dia memberontak. Nah, ini namanya penghukum. Ini salah satu contohnya, ada guru yang posisi penghukum itu akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kawan-kawan. Jadi tuntas nilai kawan kita. Nah, kamu selalu saja salah. Dikit-dikit kamu kok terlambat, dikit-dikit kamu kok terlambat. Maaf ya bu, sengaja saya bahasa daerah sedikit kan, biar nanti di video diperkenalkan bahasa daerah kita. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Umpamanya nih adalah satu si A nih. Setiap yang ngerjakan tugas terakhir baik. Terus kita ngomel. Kau kok dikit-dikit kau terlambat baik. Itu juga tidak bisa pak. Sehingga dia sakit hati dia dengan itu sakit hati dia. Nah ini yang hukum ini, yang dikatakan penghukum. Nah berikutnya pembuat rasa bersalah ini bukan ibu saja, mungkin saya pak selama saya jadi wali kelas, saya selalu bilang gak kasihan kau dengan mama bapak kau lah motong, ya dah. Atau misalnya sedikit kau dipanggil, dikit-dikit kamu juga dipanggil, gak kasihan kamu dengan wali kelas nih, honor lah murah, manggil baik. Nah, kan itu kira-kira itu pembuat rasa bersalah loh bapak ibu. Nah ini posisinya dia lembut ngomongnya, tetapi menyalahkan ke siswa. Nih, ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Memberitahu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu begini? Nah, sehingga apa yang terjadi pada anak? Mereka akan diam. Mereka akan berpikir, aduh saya merasa bersalah nih ya dengan ibu ini. Gitu. Ternyata anak-anak yang gini, yang mangkel, melawan dalam hati, itu berbahaya daripada anak yang membludak, marah besar-besaran itu. Karena mereka sekali-sekali akan marah, bahaya sekali, bisa saja menyakiti diri sendiri. Ini pernah tidak rasa-rasa kita di posisi ini Pak? Pernah sekali. Teman. Nah kalau temannya kita, sini cah. Nah kayak berteman dengan anak, bro, ambil sampah bro, atau gitulah bahasanya, lemah lembut. Tapi ada positifnya, ada negatif. Positifnya anak memang dekat dengan kita, senang dengan kita, sehingga pada hari guru kita dapat bunga karena saking senangnya, ya, karena mereka ingat sama kita. Tetapi ada negatifnya loh bapak ibu, mereka ketergantungan. Contoh, kalau saya mengajar matematika, seret 10 soal, terus ada anak yang protes, bu, kebanyakan. Enggak apa-apa, nanti kalau waktunya habis ibu bantu loh mengerjakannya. Sehingga apa yang terjadi pada anak? Tidak kreatif, tidak mau bekerja, tidak mandiri. Nah itulah yang posisi teman ini. Nah ini sering juga terjadi dengan kita. Kita menganggap mereka yang berteman dengan kita. Terus pemantau. Nah ini pemantau sudah hampir bagus ya bu. Minimal kita berada di pemantau lah. Pemantau ini berarti mengawasi. Misalnya nih, peraturannya apa? Nah, kamu terlambat. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian, tahu nggak sanksi kalau kamu terlambat apa? Tapi masih menyebutkan sanksi dan konsekuensinya. Nah, pemantau, misalnya ada anak yang terlambat. Kamu tahu nggak konsekuensinya kalau terlambat? Iya bu, nanti saya jam istirahat duduk di dalam kelas mengerjakan tugas. Tetapi mata kita melotot tengok dia. Nomor 1 belum, nomor 2 belum. Nah ini namanya apakah nyaman anak itu belajar? Dia belajar di depan kita nengok dengan mata melotot. Nyaman tidak
kira-kira siswa itu? Tidak. Nah, inilah yang namanya posisi pemantau tadi memang bagus tetapi tidak membuat nyaman siswa. Contoh lagi, besok sebelum ujian semester kamu minta tanda tangan ibu itu, ibu ini untuk penuntasan pelajaran kamu. Itu pemantau loh Bapak Ibu. Secara tidak sengaja motivasi yang timbul adalah ekstrinsi dari luar. Karena apa? Keterpaksaan wali kelas. Mereka wajib mencari tanda tangan setiap guru tadi supaya dapat ikut ujian. Tidak dari dalam diri mereka. Itu yang namanya ekstrinsi tadi. Nah, terakhir manajer. Inilah yang posisi ideal yang wajib kita gunakan agar membentuk, memerdekakan murid kita, membentuk profil Pancasila yang bagaimana ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah dia sendiri. Jadi umpamanya tadi si Geri dengan Aldi ketika kita panggil, ya kita tanyakan apa penyebabnya. Itu nomor 1. Nomor 2, kira-kira apa yang dilakukan oleh Aldi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi biarkan mereka berbicara. Bu, ngan dia bertanggung jawab karena ngan laninju si Geri misalnya, ngan bertanggung jawab untuk mengubahnya. Biarkan dia berbicara. Jadi kita hanya mengarahkannya saja. Itu. Jadi ini posisi 5 kontrol guru tadi. Nah, ini contoh-contoh kata-katanya. Nah, sebagai refleksi bagi kita Bapak Ibu, renungi dalam hati kita. Kira-kira selama ini saya mengajar di kelas, posisi mana saya yang pernah saya pakai? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Atau pemantau dan manajer? Jadi lebih baik kita sebagai ini yang terakhir. Nah, ya, jadi kalau misalnya kita masih marah-marah dengan siswa, kita rubahlah dengan lembah lembut. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi terakhir tentang 5 posisi kontrol guru tadi. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, saya breaking sebentar Bapak Ibu ya, biar senang hatinya, gembira ria hari ini. Boleh berdiri Bapak Ibu? Boleh, ya. Kita bergoyang ya Bapak Ibu. Kalau tadi Ibu Tifa, Bu Anissa kasih breaking, saya juga kasih breaking loh. Iya Pak. Ini ya, tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, bergoyang-goyang, bergoyang-goyang, bergoyang-goyang. Sekali lagi Bapak Ibu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, bergoyang-goyang, 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 ya, ya. Setengah jam lagi ya Pak Ibu ya, semoga masih betah karena durasi waktu. Baik, kita masuk ke materi berikutnya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Kalau dari kata-kata segitiga berarti ada bentuk segitiganya nih. Iya betul, ini segitiga restitusi, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Tanpa materi ini sepertinya selama ini kita pasti sudah melaksanakannya. Nih, saya kasih contoh dari video pembelajaran yang pernah dilakukan oleh Ibu Latifah
Ibu Anessa dan saya sendiri dalam tugas sebelum ini, sebelum aksi nyata ini. Jadi di sini ada video. Di sini video ini bagaimana Bu Latifah menyelesaikan siswa yang berkasus atau bermasalah di dalam kelas. Saya ambil yang punya kasus saja. Nah, ini kasus siswanya tidur ini di secara umum ini. Jangan lupa ya Pak Ibu di subscribe channel YouTube Cisco Latifah, di like, komen, siswa yang Latifah ya kreatifnya. Dan ini adalah kejadian prosesnya dia bisa menilai siswa yang dan ini adalah kejadian Anissa melakukan ini maka tertidur dan berbeda tinggal Anissa tertinggal dan berbeda Ambil sampel. beberapa ibu juga membuat laporan yang sama atas kasus Anissa. Itu kesehatan jabatan saya kemudian sakit waktu dan menyelesaikan masalahnya menggunakan praktik segala Waalaikumsalam. Kira-kira Anissa tahu nggak kenapa dipanggil Imani? Iya Bu, tahu. Tadi Anissa ketiduran jam badan. Nah, Anissa dari tadi ibu di kantor ketemu Bu Elisa. Terus Bu Elisa cerita ke ibu kalau Anissa ketiduran juga di jam badannya. Nah, ini tidur berapa? Udah beberapa malam itu Anissa tidur dari malam sampai jam 2. Gini Bu, orang sana lagi sakit, jadi Anissa harus bantuin rekreasi modern dan online. Kalau ibu tahu, mama bekerja, teman-teman Anissa Sejalan. belum berapa online. Bangga sekali ibu sama Anissa. Dan Anissa sudah berusaha menjadi ibu yang bisa orang tua. Tapi, kalau Anissa tahu, kalau Anissa dalam masalah sekarang, dia bukan Anissa. Sinyal ya. Pakai habis. Tapi dengan mendatangkan Anissa ini, apakah nanti tidak merugikan Anissa sendiri? Kalau Anissa sering tidur dalam kelas, apalagi diperlukan banyak pelajaran dia, otomatis Anissa akan banyak kembali pelajaran. Nah, sekarang mari kita bicara tentang aktivitas. Kira-kira dengan aktivitas saja yang masih Anissa ingat tentang keyakinan dosen seperti apa sebelum tidak boleh diputus. Tapi Anissa masih ingat dan keyakinan dosen sudah kuat. Nah, dosen pemaaf, Anissa tahu Anissa salah dan Anissa mau kembali semua. Nah,
Ya, intinya Bapak Ibu ini gangguan sinyalnya kayaknya memang. Bukan habis paket loh Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya Ibu tidak lagi hanya duduk di kelas dan Ibu tidak mau mendengar lagi laporan guru lain yang sedih. Silakan, dan itu mau Melisa dan Bapak Wakaf dan Anissa Janji nggak bakalan bulannya lagi. Nah, sekarang bisa mendengar ikuti pelajaran Mariana ya. Nah, Bu doain ya semoga sukses di kemudian hari ya saya. Pada waktu pembelajaran dengan guru kita, saya malah sendiri ketimbang menjaga tugas saya merasa senang karena di bulan FIFA tidak dimarahi saya, bahkan di bulan FIFA menasihati saya supaya tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Saya menjadi bertanya akan mematuhi dan tidak merasa sudah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa. Pada waktu pembelajaran dengan bulan IPA, saya malah tidur di kelas. Di saat yang lainnya pada sibuk mengerjakan tugas yang diberikan di bulan IPA. Sebelum sekolah, saya dipanggil bulan IPA dan menyelesaikan masalah secara personal. Saya merasa salah juga karena bulan IPA tidak memarahi saya. Malah saya lebih untuk menyadari kesalahan dan kesalahan saya yang dalam-dalam dan membuat saya mencari solusi untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin hanya itu, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontestasi kertas dan diskusi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi contohnya Bapak Ibu ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu subscribe YouTube kami. Cikgu Latifa, Elisa Utami dan Nafisa Septiadi. Komen dan masukan Bapak Ibu sangat berarti bagi kepada pendidikan anak untuk kenapa kamu terlambat tanpa Baik dulu ya. Baik. Nah, kira-kira gitulah Pak. Jadi kalau ada sesuatu salah itu kan ya sebisa mungkin lah kita lembut. Kenapa terlambat nak? Nah, kan? Ya. Semuanya Bapak Ibu juga sering kok terlambat. Jadi itu tadi Bapak Ibu ya, jadi 3 restitusi tadi itu 3 langkah untuk menyelesaikan suatu masalah tadi. Jadi tidak harus marah-marah kita dengan siswa kan. Nah, ini bahasa Jambi ini dibawa juga Bapak Ibu biar diperkenalkan. Nah, ini yang pertama tadi menstabilkan identitas dulu. Contohnya, nah, gini, berbuat salah itu tidak apa-apa loh nak. Misalnya nih ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ketika ada anak yang masalah tadi, ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Oh ibu dulu juga pernah baca itu. Banyak pagar ibu juga pernah. Misalnya kan. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Mari kita bantu bersama. Nah itulah. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misalnya tadi yang ada berombongan ngatar Geri dengan Aldi tadi misal. Nah, janganlah dulu diserbu Pak Bu, ramai-ramai yang puyung, kita anak tadi. Jadi tanya, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi mari kita sama-sama menyelesaikan apapun permasalahan tadi. Nah, gitu.
itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi contoh kata-katanya nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ngatur ke Aldi tadi. Wih, Aldi, padahal kamu bisa loh Aldi melakukan yang lebih buruk lagi. Nah, kira-kira gitu caknya kan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya tadi kata si Aldi, bu ngan si Ati, bu si Geri ngan do disangan. Nah, tetapi kita jangan langsung marah. Kita jawab gini, oh kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kira-kira gitu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan ini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati sama anak tadi. Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Tentu anak berpikir, bu, kami pengen bu kelas kami cantik, indah, nyaman gitu kan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa nanti? Bu, nggak jadi petinju, tidak apa-apa, itu cita-cita mereka. Nggak jadi dokter, cita-cita mereka. Kemudian, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Pasti jawaban anak iya. Nah, inilah yang namanya menanyakan keyakinan tadi, Bapak Ibu. Nah, terakhir, terima kasih sudah mendengarkan. Ada pertanyaan untuk saya, Bapak Ibu, dari 2 materi tadi. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang terakhir tadi segitiga restitusi. Berarti setiap kita, saya yakin Bapak Ibu selama ini setelah ada kasus-kasus sudah menerapkan ini, cuma kita mungkin belum tahu baik. Oh, ternyata memvalidasi masalah dulu atau menemukan identitas dulu, terakhir baru menanyakan keyakinan gitu ya. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan pada materi saya yang 2 tadi. Nah, ini jika ada pertanyaan dari ketiga pemateri tadi, baik pada Bu Latifah atau Bu Anissa atau saya sendiri, silahkan Bapak Ibu. Ya, lebihnya ditanya jawab saja. Apa kita melakukan itu video Nisa lagi video itu kan sudah. Perpanjang waktu. Baik. Yang pertama sekali kami sebagai peserta pembebasan daripada CGP ini berterima kasih atas ilmu yang dibagikan kepada kami. Semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa diterapkan masing-masing bagi kita semua nanti di kelas kita. Nah, saya ingin berdiskusi saja di sini sepanjang disampaikan dari materi pertama ke ketiga. Saya pikir memang apa yang sudah kita lakukan oleh guru-guru ini tentu yang berarti salah ya. Nah, saya salah lakukanlah guru-guru ini menindak, menyelesaikan masalah. Ketika kita memberikan rasa bersalah kepada anak, saya pikir itu juga boleh. Tapi kan saat-saat tertentu dan juga kita tengok pula nanti bagaimana situasi ataupun kondisi dan karakter masing-masing. Memang ada di antara anak-anak ini yang memang harus dengan berikan pemahaman seperti itu, dia sadar akan kesalahannya atau membuat dia merasa bersalah. Disitulah kadang-kadang membuat mereka itu bisa berubah. Nah, ataupun sebaliknya. Yang tadi ada terkadang anak memang sukanya harus seperti itu, sedikit kita beri dia semacam teguran mental gitu kan, digertak masalah yang itu agar mereka sadar akan kesalahannya dengan tujuannya mereka mau berubah. Nah itu cuma memang tentunya kita semua kembali kita untuk mengerem ya, untuk memilah dan memilih kapan saatnya teori tersebut kita laksanakan, karena memang tadi ya ada keuntungannya, ada plus minusnya ya ketika anak kita harus sebagai teman. Memang sebaiknya anak itu kita suatu saat anak itu
kita harus jadikan teman. Tapi di sisi lain kadang-kadang anak kita ajak sebagai teman, mereka malah menganggap kita basuh dusunya lantiangan gitu. Nah, itu kan anggap remeh begitu, terlalu cuek begitu. Bahkan duduk dalam kita kadang spontan kakinya di atas kursi. Nah, itu barangkali. Tetapi sisi lain kita mesti anak kita jadikan sebagai teman. Kan? Dan barangkali dalam hal menyelesaikan kasus saya juga berdasarkan pengalaman ini memang kita berusaha menjadi teman dan kita jadikan posisi kita itu di posisi anak tersebut. Nah, kita pahami kalau kita jadi mereka bagaimana. Nah, itu kalau kita mengatakan kita tak di posisi kita, tentu tidak akan ketemu permasalahannya seperti itu barangkali. Jadi saya ingin menekankan saja nanti atau penjelasan lebih berikut. Yang disampaikan itu kan bukan berarti salah ya. Saya pikir tadi kalau salah semua apa yang kita lakukan, beri teman juga salah, apalagi tadi memberikan rasa bersalah juga salah, apalagi memberi hukuman. Nah, hukuman itu perlu. Nah, barangkali kalau bisa diminimal, termasuk memberi penghargaan. Kita lebih selalu diajarkan kok. Ketika sholat kita lalai saja kita sholat, ya, lalai misalnya lupa. Bingung dalam dua gerakan sholat, maka kita disunahkan sujud sahwi. Itu teguran, ya teguran kita agar kita bisa berubah untuk hati-hati ke depan dan seperti itu. Jadi tekan lagi tidak salah ya. Kalau salah nanti mengatur juga sebenarnya tidak salah, tetapi perlu dimilah dan kapan sana itu dilaksanakan. Itu barangkali Ibu yang ingin saya pertegaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Tamrin atas masukan dasarnya. Memang tidak salah, cuma karena paradigma tadi menuju perubahan pembelajaran tadi. Ya. Silakan Pak senior kami, Pak Idris. Tidak sampai Pak. Perlukah saya menjemput Bapak ke sana? Nah. Ini bukan menguji, hanya tidak selamanya senior itu mengetahui semuanya. Saya tertarik tadi dengan motivasi. Dalam ini bukan teori motivasi yang akan saya tanyakan, bahwa motivasi itu ada implisit dan ada eksplisit. Kalau dilihat motivasi yang diterapkan itu sebaiknya yang implisit. Bagaimana caranya motivasi implisit ini tanpa dikontaminasi atau dicampurkan dari motivasi eksplisit? Dia berdiri sendiri, motivasi itu implisit itu tanpa kontaminasi tercampurkan dari yang eksplisitnya. Mereka ini bertanya tidak tahu juga. Terima kasih Pak Idris atas pertanyaannya. Memang agak susah menimbulkan motivasi intrinsik. Intrinsik itu kan datang dari dalam diri kita sendiri. Jangankan murid, kita sebagai guru saja motivasi untuk pengembangan diri kita sendiri itu agak susah kan? Ya, saya merasa ketika saya lulus di guru penggerak nih, saya masih nol ternyata Bapak Ibu. Malah mereka saya paham ini, saya paham itu, saya paham kan Pak ini. Ternyata saya belum. Nah ternyata apa yang saya pikirkan selama ini motivasi saya kurang. Karena apa? Saya bekerja selama ini motivasi ekstrinsik. Apa saya bilang ekstrinsik? Pertama, mengajar takut nampak caption atau nampak waktu kurikulum, mengajar masuk nampak waktu, itu pasti ekstrinsik, itu takut-takut kan. Nah betul sekali pertanyaan Pak Idris tadi, bagaimana supaya motivasi intrinsik itu tumbuh dengan sendirinya. Nah materi motivasi tadi Bu Tipa ya Bu Tipa. Ya ada tambahan Bu Tipa, silakan. Nah, untuk menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri, menurut pendapat saya ya, rasa kesadaran, rasa ibaratnya dari dalam diri kita untuk sadar tanpa dipaksa, tanpa dikasih imbalan, tanpa dikasih penghargaan. Kalau motivasinya di dalam diri kita muncul, otomatis apapun itu kita akan bertindak, akan bersikap secara ikhlas.
secara ikhlas, otomatis yang kita dapatkan itu ilmu yang kita dapat itu kalau tidak dalam diri kita akan terekam lama. Kalau dia berbentuk paksaan, ada iming-iming, dia cuma mengharapkan imbalan itu saja. Menurut Bu Anissa gimana, ada tambahan? Kalau motivasi intrinsik kan memang dari diri kita, kesadaran dari kita untuk berbuat baik, bertindak baik. Karena apa? Diri kita, penilaian kita ya kita, bukan orang lain, ya kan? Nah, bukan berarti motivasi ekstrinsik itu tidak penting. Jujur, saya ceritakan sini Bapak Ibu ya. Karena instruktur kami, fasilitator kami bertanya, apa motivasi sebelum kami dikasih materi motivasi intrinsik ya? Apa motivasi Bapak Ibu mau masuk ke kegiatan pendidikan guru penggerak ini? Saya jawab seperti ini. Atas dorongan kepala sekolah, ya kan? Atas suruhan kepala sekolah, karena kepala sekolah menganggap saya mampu untuk melakukan pendidikan guru penggerak ini. Nah, kalau tanya hati saya malas. Saya mikir banyak belajarnya, banyak tugas-tugasnya, belum saya ngajar 2 sekolah, belum saya ngajar 24, belum ada tugas tambahan lain. Nah, belum lagi ada dari keluarga gitu kan, untuk membuat saya tidak boleh sibuk-sibuk dan lain sebagainya. Nah, saya jujur seperti itu. Nah, dan tahunya instruktur bilang itu adalah suatu motivasi ekstrinsik karena ada dorongan dari luar. Tapi dengan berjalannya waktu, motivasi intrinsik itu muncul sendirinya Bapak Ibu. Kenapa? Nengok ilmunya yang luar biasa, materinya sangat bermakna, bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk sekolah kita. Nah, dengan cara itu saya malah merindukan kapan lagi ya kita kolaborasi, kapan lagi ya kita melakukan ruko, kapan ya kita melakukan kolaborasi. Karena saya mungkin sudah terbiasa dengan laptop mengerjakan, muncul sendirinya haus ilmu, kemudian ada yang hilang dalam diri saya. 1,5 bulan saya libur melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak. Biasanya saya sibuk dengan bikin konten-konten dan lain sebagainya. Jadi awalnya memang Bapak Ibu adanya motivasi intrinsik, tapi dengan berjalannya waktu, motivasi intrinsik itu, kesadaran itu akan muncul secara perlahan. Dan motivasi intrinsik ini berlakunya lama, bertahannya lama pada diri kita daripada motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam hati kita. Oh, ini berguna bagi saya. Oh, ini berguna untuk kesehatan saya. Tak perlu perintah orang lain. Nah, jujur, waktu Mas Neni mengatakan melakukan kegiatan kita sampai sore, saya sangat antusias sekali. Karena itu awalnya saya malas belajar bikin tugas karena kegiatan bergerak luar biasa Bapak Ibu. Saran kami, silakanlah Bapak Ibu mendaftar di CGP Angkatan 9 ini. Ilmunya luar biasa. Kami sebagai calon guru penggerak akan membantu dan membimbing Bapak Ibu dalam pendidikannya nanti, insya Allah. Nah, itu apa dari saya. Apakah ada masukan dari Bu Nisa? Oke Bapak, motivasi intrinsik, bagaimana memunculkannya dalam diri kita? Mungkin salah satunya seperti yang kita tahu tadi, kita mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita itu salah satu pemicu bagaimana motivasi intrinsik muncul dalam diri kita. Kita tahu bahwa mendapatkan ilmu, misalnya kita memperoleh pendidikan itu berguna untuk hidup kita lakukan. Nah, dari nilai-nilai tadi. Selain dari nilai-nilai yang ada tadi, kita juga memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi tadi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar inilah, agar terpenuhi keinginan kebutuhan kita, maka muncul dalam diri kita motivasi intrinsik seperti itu. Terima kasih Bu Latifah dan Bu Anissa. Jadi intinya bagaimana cara menimbulkan intrinsik tadi dimulai dari pembiasaan. Kalau kita sudah pertama tidak dipaksa, setelah dipaksa terbiasa,
maka akan menjadi motivasi kita sehari-hari Yang luar biasa. yang luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu, sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eliza atas informasi dan pemaparannya tadi, terutama tentang posisi guru ya, ada 5 tadi, kemudian tiga restitusi. Telah kita laksanakan sesi tanya jawab dari Bapak Ibu, maka pada bagian terakhir ini nanti saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata mewakili pemateri. Kemudian nanti kegiatan ini akan ditutup oleh kepala sekolah. Di bagian terakhir harap tidak keluar dulu, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Kami persilahkan dengan segala hormat. Sebagai informasi, kami ini kan MTKS kemarin kan refreshing bersama Pak Kadip. Jadi Kabupaten Bungkung ini butuh pengawas 5. Kemudian kepala sekolah 03 SMA sini, SMA Pahin dan SMA 4. Yang kami isi seluruh penggerak ini, termasuk juga pengawas. Pengawas 2005, 2006 itu punya ini dengan Pak Zul pensiun. Nah, kalau bisa kita dari SMA 16 ini gudang-gudangnya pengbebasan sekolah di Kabupaten Bungkung ini. Habis ya, pergi berburu ke Danau Singkarak, dapat pulsa dijual kepada pasar Baso. Kita dapat ilmu dari tujuh penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Dan dua betul saya ini, buat apa kita menanam memiliki jarak kalau tidak diambil akarnya? Sia-sia kita mendapatkan ilmu dari guru penggerak kalau tidak diambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami silakan ke depan untuk mengambil posisi yang paling tepat. Nanti jangan sampai saya kok kelihatan gendut sekali Bapak ini. Jadi silakan ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.